Jangan tunggu surga di akhirat nanti. Hadirkan surga di rumah kita sendiri. Baiti jannati. Rumahku, surgaku. Cemana dia Ustaz? Jangan sampai anak kita melihat kita tak sholat. Dan jangan sampai anak kita bertanya, ayah mak itu sholat enggak? Dan biarkan kita ribut sama anak kita. Udah sholat kau nak? Udah sholat kau nak? Sampai ke pening palanya. Kami dulu waktu sholat tak usah kan 5 waktu, tahajud aja pun kayak mau begaduh sama orang tua dulu, Masya Allah. Itu yang kita terapkan sama anak-anak sekarang ini. Mau dipakai lagi bahasa dengan bagimulah, bagimu, bagiku. Tengoklah tadi. Awak berceramah, tengok HP abang tuh depan. Ini bukan nyindir bang, saya negur. Biar kita hilangkan setan berupa HP itu. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi ardaka matlubi atini ma'rifatika Muhammadan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-'asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi qudsi, qala Allah ta'ala, innani anallah la ilaha illa ana wa man lam yasbir ala balai wa lam yashkur lin'amai wa lam yarda biqada'i falyakhruj min tahti samai falyatlub rabban siwaya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Haji Idrus selaku sesepuh di keluarga ini, serta yang kita hormati semua bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh keluarga arisan yang saat ini dengan penuh kebahagiaan Allah berkati dengan ridhonya yang maha rahman berjumpa kita. Coba kata Imam Al-Ghazali,
kita mantapkan waktu ini nanti dengan mantap kaji spiritual yang tinggi, kita mantapkan hati kita, perasaan kita ini, akal kita, pikiran kita ini, sehingga di saat sholat nanti benar-benar mencapai kekhusyukan yang berarti. Ibarat kalau bahasa lain Rasulullah nyatakan, ketika muncul pertanyaan, mana yang didulukan? Saat lapar itu sholat atau makan? Makan. Karena hakikat dari semua itu adalah untuk dapat menjumpai kekhusyukan di saat sholat. Jangan nanti sholat sambil teringat makan. Lebih enak makan sambil ingat sholat, jadi enggak panjang-panjang tangan untuk nambah nasi dan laukan. Ini dia. Cuman Rasulullah di hadis yang lain menyatakan, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Banyak tabyinan hadis ini, diantaranya adalah jangan sampai nanti di situ waktunya datang, di situ pula sibuk untuk memakan gitu. Nah, ini kenapa saya kaitkan kepada makanan? Karena mendengar ceramah ini juga adalah makanan batin tuh. Kalau yang tadi kita bahas makanan jasmani, maka sekarang ini yang kita kupas bersama dalam ceramah ini makanan batin atau rohani. Jadi intinya sama-sama makan. Ini tadi yang kita kembangkan kajian ini, yang harus dikembalikan dalam kajian surah Al-Ahzab ayat 21 nanti. Di situ adalah suri tauladan, itu kembali kepada kemuliaan akhlaknya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan berada di hari akhirat. Kalau udah bicara akhirat tuh bang, dua gaungnya bang, tinggal abang pilih mai ya bang. Kalau tidak surga, mai lagi kalau nggak neraka. Jadi kalau kajian Melayu ini dulu ini, makanya kupasan kajiannya itu tak pandang dia apapun dia sukunya. Yang penting dia Islam. Kalau keluarga kami ini perangin-angin dari Bukit Lawang, merantaulah itu ke Tanjung Pura, maka tiada Tengku, tiada Oka, tiada Wan, hilanglah semua. Rupanya angin hilang. Dan rata-rata orang Karo yang Melayu itulah yang menyebarkan keislaman di bumi Langkat. Ini dia. Jadi kami Melayu Tanjung Pura, tapi merantau perantauan dari Bukit Lawang sana. Nah, karena tak boleh marga itu dipakai dulu, hilanglah perangin-angin itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, masuklah kepada kaji kita nih. Ini yang disebut tadi bahwa makan lahir dan makan batin itu pada dasarnya memang harus dikedepankan untuk menuju kepada kekhusyuan. Inilah kenapa kita bukan mendahulukan ngaji baru sholat. Sama tadi, siapa yang tak mau sholat tadi, dia tak tahu dia sholat. Apa yang nak dikerjakan sholat? Belajarlah sekejap sholat apa aja. Nanti pikirnya sholat tadi bantai bersepeda itu sholat namanya. Tak belajar dia. Maka tanya kayak mana sholat rupanya? Padahal waktu berlalu. Waktu telah masuk. Inilah yang dimaksud Imam Ghazali ini. Tuntaskanlah pengajian kalian. Nanti sudah mantap. Baru kita masuk sholat. Udah paham, Bu? Pak? Bapak ini luar paham, Pak?
Nanti khusuk kali nengok makanan hidangan di luar tuh. Nah, sekalian. Panas, Bu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Inilah yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Memang kali ini kita berada di bulan Safar nih ya. Di bulan Safar, bulan perjalanan. Perjalanan itu banyak, kalau nggak panas hujan. Kalau nggak sehat sakit. Ini banyak bersakitan orang. Dimanapun kantor bersakitan semua. Jadi bagaimana? Asal jangan hati, perasaan nih, akal dan pikiran nih sakit. Jadi dalam hal ini kaji kita kembali adalah untuk mendudukkan hati, perasaan, akal, dan pikiran cerdas dalam menyikapi kehidupan. Di mana hakikat dari hidup itu sendiri, masuklah kembali kita kepada kaji Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Inilah tujuan kita dihidupkan Allah nih. Muncul lagi pertanyaan, ngapa lama-lama Ustaz? Awak takutnya hari ini paten nak soleh-solehah, besok meninggal salah pula awak. Ya, begitulah yang disebut nanti dengan namanya cinta. Berbicara tentang cinta pasti ada jawabannya adalah setia. Kalau udah setia pasti tentu dia adalah istiqomah. Istiqomah adalah teguh pendirian dalam bercinta. Rela dia menghadapi apapun yang penuh dengan derita. Asal nama cinta berada dalam kehidupannya, maka insya Allah dia tidak akan getir betapa pahit hidup ini yang dihadapi, tapi selalu dalam keadaan bahagia karena selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dirinya. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, disinilah kita kembali kepada kupasan. Kenapa ini yang saya angkat? Padahal dalam arisan ini kita akan mendoakan keluarga kita, salah seorang dari keluarga kita atau beberapa orang dari keluarga kita yang akan melaksanakan umroh. Umroh itu asal kata dari amaronya itu. Banyak urusan yang dibuat. Tapi tidak sebanyak urusan haji. Kemarin udah kita bahas dan udah masuk di YouTube. Waktu di tempat. Waktu pas mau berangkat haji ya Pak. Nah di umroh ini urusan cuman 2 aja urusannya. 3 lah. Pasang niat, kemudian tawaf, sa'i, dan cukur. Ya kan? Kalau lagunya itu umroh itu ini tosakur, ihram niat, tawaf, sa'i, dan cukur. Ihram niat, tawaf, sa'i, dan cukur. Itu 5 tuhnya dia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kalau bicara umroh itu, dalam segala urusan itu 5 hal itu yang dikerjakan, ihram, niat, tawaf, sa'i, dan cukur. Itu semua penuh dengan 2 kupasan yang dipahami. Syukur dan sabar. Sabar dan syukur. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah,
Umroh itu ini tosakur, ihram niat, tawaf sa'i dan cukur. Ada lagu itu, Bu? Belum ada manasik? Udah. Lagu itu belum dapat? Nah. Umroh itu ini tosakur, ihram niat, tawaf sa'i dan cukur. Itu dia. Ihram, pakaian ihram. Dan kita pakai ihram tuh, baru kita boleh niat. Jangan niat dulu baru berihram. Tidak boleh. Nah, tutup dulu aurat tuh semua, baru pasang duduk niat tuh. Ihram dia, kalau kita laki-laki tadi dua lah. Kain tuh, kalau ibu-ibu ini apa yang dipakai itu, itulah dia yang dipakai jadi ihram tuh. Nah, kalau sekarang udah banyak warna-warninya, kalau dulu warna putih semua minta kan gitu. Sekarang udah mulai warna hitam, udah banyak. Ya. Karena itu mungkin yang disunnahkan untuk perempuan. Ya. Nah, jadi sudah masuk kepada ihram, baru pasang niat. Labbaik Allahumma umrata wa haramtu biha. Ya Allah, dengan panggilan aku ini untuk melaksanakan umrah dan aku niatkan dalam ihram, pasangan ihram ini. Niatlah tadi, tiada lagi yang lain. Udah ihram tadi kita pasang niat, baru kita melakukan tawaf 7 kali. Kenapa 7 kali? Ada berapa hari kita seminggu, Bang? 7 hari. Dari mulai Sabat Allah ciptakan bumi. Tambah besoknya Allah ciptakan tiang Ahad. Biar bumi tadi itu tidak kencang kali berputar. Dipasanglah tadi Ahad tuh. Di samping Ahad yang pertama adalah gunung. Jadi tidak kencang kali dia. Biar nggak lebih kencang lagi, masuklah Isnin. Makhluk kedua setelah bumi tadi, setelah gunung tadi, di bumi tadi, barulah masuk kepada tumbuh-tumbuhan. Termasuklah tadi pohon-pohon yang mulailah nggak begitu kencang kali lagi putaran peredaran rotasi bumi tadi. Udah mulai tadi Senin, ya kan? Masuk Selasa, sudah mulai ada lah untung dan rugi itu. Sudah ada mulai kehidupan. Artinya adalah untung dan rugi hari Selasa, baru masuk hari Rabu adalah Allah ciptakan cahaya. Berkembanglah itu semuanya. Rupanya perlu semua itu dimasuki dengan penghuni yang berikutnya, yang kelima. Binatang, hayawan. Termasuklah hayawanun nati kita yang keenam, hari Jumat. Yaumul Khamis, Yaumul Jum'ah. Jadi Yaumul Sabat, Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'ah, Khamis, Jum'ah. Jum'ah itulah Adam alaihissalam. Jadi selama 7 hari inilah yang harus kita pahami dan kita dudukkan, bahwa kita sadari tujuan kita dihidupkan hanya menyembah Allah yang Maha Rahman. Udah, Bang? 1. Bu? Ya kan, Bu? Saya mau tanya, Ibu umroh ngapain? Ibadah apa, Ibu? Boleh saja Ibu katakan mau berjumpa Allah. Secara zat tidak. Secara apa? Secara kisah di mana Allah telah tanamkan cintanya
kepada para nabi dan rasul di Mekah sana. Dari mulai Nabi Adam bersama istrinya Hawa sampai Nabi Muhammad SAW bersama Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha. Itulah disebut dengan situs tuh. Maka tadi liman kana yarjullah wal yaumal akhir, barang siapa yang ingin berjumpa pada Allah wal yaumal akhir dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, siapa-siapa yang kepingin berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat, maka banyak-banyaklah ingat Allah. Jadi bunda ke sana itu mau jumpa Allah. Jumpa Allah di mana? Di hati ini tenang perasaan, di akal ini tenang pikiran, yang tidak ada lagi dipikirkan. Disitulah bunda nyaksikan, mau kulitnya gelap, sawo matang, terang, sampai terang-terang silau mata kita. Ya, dari mulai yang tinggi, pendek, sampai tingginya mangku langit, sama pendeknya mangku bumi. Semua itu ada. Di situ menempatkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua itu milik Allah, kembali kepada Allah. Maka datanglah kebesaran tadi yang menempatkan bahwa benarlah kita tadi hanya menyembah Allah semata. Itu yang pertama, kita mau jumpa Allah. Yang kedua, kebahagiaan yang sesungguhnya. Seakan-akan bunda tuh nanti rasakan seperti berada di surga, walaupun kita belum pernah ke surga. Makanya orang yang pernah pergi ke Mekah itu sampai detik ini, walaupun hamba sudah 21 tahun nggak ke sana, tapi masih ingat itu bagaimana. Karena 2003 saya berangkat, masih lajang waktu itu. 21 tahun saya belum pernah lagi ke sana. Tahun 2003 saya berangkat membawa jemaah 123 orang yang dipercayakan oleh Pak Wali Kota Ali Umri waktu itu. Pak Ali Umri. Haji, berangkat haji. Iya, haji. Berangkat haji. Jadi dalam hal ini, yang kedua adalah di situ tadi kalau udah kita berada di saat rasa tenang itu seperti kita berada di surga. Maka siapapun yang di sana itu pasti merindukan Mekah dan Madinah. Maka disebutlah tadi dikenal dengan Haramain. Dua kota tanah yang dihormati, dimuliakan Allah. Makkah dan Madinah. Siapa yang tak kepingin? Ingin. Seperti Pak Imran Niha. Udah deh berapa kali beliau ingatkan saya belum haji. Tapi entah kenapa tidak bisa dikatakan latah saya. Seperti tidak terbiasa mengatakan beliau di haji. Ada kawan saya berapa kali dia sudah haji. Tak tersebut saya di haji. Udah paham ya Bu sampai sini ya? Udah paham ya? Itu ada nanti kajian tasawufnya itu. Mana yang sebut haji batini, haji lahiri. Nah, dalam hal ini Ibu, yang kedua tadi Bapak sekalian adalah dikembalikan bahwa masuk kita pada posisi tempatnya itu. Karena kita kepingin kebahagiaan. Hati ini perasaannya nyaman. Akal ini pikirannya jernih. Bayangkan kakak lah coba. Tengok kan nanti banyak kali entah siapa-siapa, pening dan lain sebagainya. Pening Palawa. Betul. Kemarin tuh aja sibuk semua naik pikiran kali. Naik nanti bahan bakar minyak. Mau berapa kali simpankan tadi? Tak terpikirkan lagi kalau meledak tiba-tiba mati ya Wak. Ikuti aja jangan kenapa rupanya apakah langsung kelaparan kita. Mau kita pasokkan tadi minyak berapa banyak? Gas berapa banyak? Berapa banyak udah meletup-letup semua gas itu yang dipasok-pasokkan? Betul apa betul?
Memang nggak ada pilihan, kita jalani la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena sudah masuk kaidah pertama tadi kita paham wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nih, hamba ini diciptakan bukan untuk maya-maya, untuk nyembah Allah. Jadi bukan untuk yang lainnya. Maka masuk kepada keudahnya Allah yang kita sembah, bukan harta dan tahta, insya Allah berkah hidup punya dia. Tenang hati ini, perasaan ini. Nyaman akal pikiran nih. Tak capek lagi kita pikirkan. Kalau tidak tahu apa kita pikirkan tadi itu. Masya Allah. Yang buat penyakit itu siapa? Kita. 100% penyakit itu diklasifikasikan 90% adalah penyebabnya pikiran. 10% penyebabnya makanan. Makanya abang jangan sering kali nengok HP bang. Banyak kali abang mikir nanti. Dengar aja Ustadz ceramah. Iya bang, betul. Kalau abang tengok HP abang terus tuh, pikiran abang kacau. Betul saya bilang. Ya. Kayak tadi bapak saya masuk, saya tengok, bapak tuh nengok sambil duduk. Begitu, akhirnya banyak kali pikiran bapak tuh. Bukan bilangnya Assalamualaikum Pak. Saya tengoknya aja. Kenapa? Disitulah kaedah nanti. Saya orang tauhid tasawuf, Bu. Jadi ngomongnya belak-belan apa adanya. Kalau tak cocok, masa panggil lagi ya. Nggak, iya. Makanya kalau udah nanti saya ngajar fikih, saya kombinasikan fikih tauhid. Kalau saya ngajarkan tauhid, tauhid tasawuf. Ya kan? Kalau udah ini udah masuk ini tauhid, fikih, tasawuf. Ya kan? Dia bicara nanti tentang masalah pernikahan antara Pak Tauhid sama Bu Fikih, lahirna tasawuf. Iya, atau pernikahan Pak Iman sama Bu Islam, lahirlah nak ihsan. Atau pernikahan Pak Keyakinan dengan Bu Keselamatan, lahirlah nak kemuliaan akhlak. Jadi nggak bisa dipisahkan ini. Ini the big family. Mau dipisahkan fikih aja, begaduh lah orang. Sekarang tak siapa-siapa yang megang masjid. Tak siapa-siapa megang musola. Asal udah bicara BKM nanti sibuk untuk bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Bukan sholat yang diajak untuk bagaimana membuat tanha anil fahsya wal mungkar. Bagaimana masjid musola ini dengan sholat berjemaah bisa menuntaskan kemaksiatan, narkoba, judi yang ada di lingkungan masjid musola. Jangan sampai terjadi pencurian HP. Sama apa lagi nih? Jerjak besi, besi pintu luar habis berilangan, sama pagar pun hilang. Jadi apa guna masjid musola itu semua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saya kayak gitu bang. Maka sama saya kalau tengok nanti nggak ada manfaatnya nggak mau gabung saya, nggak dipanggil gak usah. Kalau orang tasawuf kayak gitu. Saya tasawuf akhlaki sama tasawuf falsafi. Kalau tasawuf amali itu masuk ke tarekat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah kembali kupasan kaji yang kita masuki dalam kaedah yang kedua tadi. Tempat itu harus kita sadari, jangan tunggu surga di akhirat nanti. Hadirkan surga di rumah kita sendiri. Baiti jannati, rumahku surgaku. Cuma dia Ustaz, jangan sampai anak kita melihat kita tak sholat. Dan jangan sampai anak kita bertanya, ayah mak itu sholat enggak? Dan biarkan kita ribut sama anak kita. Dia sholat kok nak, sampai dia pening palanya. Kami dulu waktu sholat tak usah kan 5 waktu, tahajud aja pun kayak mau begaduh sama orang tua dulu, Masya Allah. Adik, jam 1:30. Sekarang udah nggak ada almarhumah baru kecarian. Itu yang kita terapkan sama anak-anak sekarang ini. Mau dipakai lagi bahasa dengan bagimu, bagiku. Tengoklah tadi. Awak berceramah, tengok HP abang tuh depan. Ini bukan nyindir bang.
Saya negur. Biar kita hilangkan setan berupa HP itu. Jadi artinya apa? Inilah yang harus kita hadapi, kita tantang sekarang ini. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah masuk kita pada kupas. Ustaz, dari segala urusan umroh tadi, ihram, niat, tawaf, sa'i, dan cukur, itu kemana kaidah sesungguhnya? Merucut dia jadi dua, syukur dan sabar. Syukur tadi berterima kasih atas anugerah yang Allah kasihkan. Maka bunda gak akan pernah lupa bahwa bunda masih nyampe nanti ke tanah suci Mekah. Sampai sana langsung dah rasa syukur tadi, ya Allah, panggillah bahaji Allah. Ibu belum berangkat ke Mekah haji. Belum. Ini jadikan nanti doa. Nanti kalau udah pulang dari umroh nanti ini, bismillah kan buka langsung tabungan lagi. Tapi ini mudah-mudahan udah tabung ya Bu. Udah nabung ya, alhamdulillah. Ya, karena itu yang harus utama. Nah, setelah itu nanti panggil ya Allah. Maka dalam hal ini kupasan yang dikembalikan adalah di saat itulah kita akan mengharapkan bahwa masuk yang ketiga. Bahwa semua urusan kita tadi itu ada kita selalu syukuri kepada Allah. Sabar dengan kondisi yang ada. Maka saya bilang sama Pak Imran, sabar Pak Imran. Nanti ada masanya Allah panggilkan, paling tidak umur kita makin panjang, makin terasa kita dekat sama Allah yang Maha Rahman. Maka nyampe sana nanti langsung dapat kita haji yang mabrur. Amin. Manasik kita kerjakan terus, ini rindu kita potkan terus. Nggak pernah kita berpikir yang lain kecuali hanya memikirkan haji. Berharap Allah terima ibadah kita. Siapa bilang ditunda berangkat kita? Enggak. Allah matangkan, Mbah. Insya Allah mudah-mudahan 2025 ke depan ini bagus semua, lancar semuanya. Amin ya Rabbal. Nah, barulah dari yang ketiga ini tadi, syukur dan sabar, mengerucut tadi, masuklah kepada tujuan utamanya adalah hanya Allah itulah yang kita sembah. Jadi apa yang kita hadapi dari mulai masa kita gadis dan lajang umur 16, 17 tahun ke atas, mulai di situ kita tadi melihat bagaimana arti cinta, bagaimana arti keimanan, bagaimana arti menuhankan, bagaimana arti berprinsip dan berkeyakinan. Dan di saat itu kita akan rasakan betapa nikmatnya penuh kebahagiaan dengan berumah tangga, dengan ridho Allah yang Maha Rahman. Itu semua adalah proses bagaimana pengakuan kita mengakui bahwa Allah tiada Tuhan selain Dia. Bekerjalah si abang, bekerjalah si kakak. Masalah siapa gaji yang gede jangan dipermasalahkan. Niat utama apa? Rumah ini menjadi surgaku. Rumahku ada surgaku. Jangan nanti sama suami orang alias atasan di kantor, sibuk kali kita melayaninya. Sama suami kita di rumah yang jelas akan menjadikan tempat kita masuk surga. Tak kita ladeni untuk buat kopi dan tehnya. Saya selalu bilang sama istri saya tuh, adik jadi wali kota pun abang dukung. Tapi ingat, abang penyebab kau masuk surga. Istri saya STPDN, Bu. Tapi enggak saya, berapa kali dia mau mengundurkan diri? Tidak, jangan deh. Jangan. Jalankan terus. Itu oleh kita untuk menuju akhirat. Tapi ingat, kalau bahasa saya bahasa agak-agak halus-halus kasar gitu, Pak. Jangan suami orang kalau ladeni nanti artinya fotokopi atau apa lain sebagainya. Gitu maksud saya gitu loh. Bukan ladeni arti yang lain. Ya kan? Capek di kantor jangan bawa di rumah. Biarkan kami sebagai suami yang mengerti engkau capek pulang ke rumah. Masya Allah. Begitu juga capek di kantor tidak bawa juga ke rumah. Biar istri sendiri yang mengerti bahwa kita capek dari kantor sana. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemana arahnya nanti ini kesimpulannya? Sebentar lagi kita akan akhiri adalah panjangnya waktu yang kita lalui urusan hari-hari
dengan menghitung 30 hari langsung datang awal bulan bergaji. Ganti bulan, ganti tahun. Kadang tertabung, kata tak tertabung. Dibeli nanti segala yang dibeli, hilang pula tiba-tiba entah kemana. Semua itu adalah proses untuk menempatkan tetap teguhnya kita bertuhankan hanya Allah Subhanahu. Makanya tadi diarahkan sampai ke sekolah anak, usaha anak, dan lain sebagainya. Itu diarahkan semuanya. Maka semua itu ada pertanggungjawaban. Enak toh? Pikiran kita tenang. Hati kita nyaman. Jadi bagaimana? Semua akan datang. Matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali abatin ambatat sab'a sanabila. Fi kulli sumulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah akan gadekan tuh 700 kali 100. Masing-masing ranting ada 100. Gak pernah berkurang. Yang mengurangi itu siapa? Pikiran kita. Kenapa? Karena kita lupa. Kita bekerja itu sebenarnya untuk menenangkan hati kita agar kita dapat bersama dengan istri dan suami. Bahagia kita dapat menyembah dengan Allah dengan indah dan nyaman. Ngapain pula kita anggar-anggar adu ibadah sama suami? Kenapa? Kita harus memahami bahwa semua yang kita lakukan ini adalah untuk menikmatkan kita menyembah Allah. Gitu dia. Baik, yang terakhir adalah inilah kupasan kajinya bahwa kata kunci utama Bunda untuk dapat lancar menghadapi dengan suasana nyaman besoknya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kuasa kecuali dari Allah yang Maha Kuasa. Kalau Bunda dan Kakanda, Abangda dan Ayanda tidak pahamkan ini yang mengganggu pikiran kita. Gula akan datang di badan kita. Penyakit gula. Harusnya gula wak minum, takut pula sama gula. Kenapa? Belum duduk doa surga dalam diri kita. Dalam tasawuf amal itu, tarekat, itu selalu dipahamkan, disebut dengan doa surga. Maya dia doa surga itu, la haula wala quwwata illa billah. Jadi maya yang terjadi yang selama ini di hadapan kita yang cocok tak cocok itu semua la haula wala quwwata illa billah. Kalau cocok sama kita tiada kita sombong. Cocok sama kita tiada kita derita. Maka hamba tadi plus sedap-sedap aja mengasihkan ceramah, orang memang bahasa hati. Kalau yang jadikan itu nasihat, hati-hati dia. Kalau tak jadikan nasihat tersinggung dia, jatuhlah dia. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu ya Bunda ya, tidak ada daya dan kuasa kecuali Allah yang Maha Kuasa. Kalau tidak begian, setan itu akan datang selalu mengatakan, mana dia? Mana sholatmu? Mana tahajudmu? Mana puasamu? Mana Senin Kemismu? Mana duhamu? Mana zikirmu? Mana? Karena semua nanti kajinya adalah apa ketaatan yang kita lakukan itu bukan karena Allah, tapi karena diri. Jangan pernah Bunda harapkan pulang dari umroh nanti, Bunda sudah dikenal bahwa saya pernah berjumpa dengan Allah, berada di tanah Mekah dan Madinah, tapi jadikanlah bahwa Bunda semakin takut kepada Allah. Kesalahan yang paling besar adalah bagi orang yang pergi haji dan umrah. Di saat itu belum berangkat lagi dia sudah berpikir, kalau aku nanti sudah selesai haji dan umrah ini, orang akan kenal bahwa aku sudah pernah pergi ke Mekah dan Madinah. Itu kesalahan fatal. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Oleh karena itu penutup dalam hadis ini, hadis kursi yang kita baca simak bersama tadi,
katakanlah bahwasanya aku ini Allah. Allah berkata ini dalam hadis qudsi, kalau Allah Ta'ala, innani Allah. Sungguh aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Man lam yasbir ala bala'i. Siapa yang tidak bersabar atas bala yang kukasihkan dengan dia. Sakit dia. Berkurang hartanya. Jatuh jabatannya. Dibenci orang dia. Gak bersabar dia. Wala yashkur lina'ma'i. Dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku yang kubagikan. Wala yarda biqada'i. Dan tidak ridho dengan keputusan Allah. Kok kayak gini aku dapat? Kok begini aku? Kok kayak ginilah aku kau kasihkan suami ya Allah? Kok begitulah istri yang kau bagikan padaku ya Allah? Kok kayak gitulah mertua yang kau kasihkan padaku ya Allah? Kok kayak gitulah orang tua yang kau bagikan padaku ya Allah? Kok kayak gitulah anak? Kok kayak gitu? Dia la yarda biqada'i. Tidak ridho dengan ketentuanku, kata Allah. Falyakhrud min tahti samai. Keluarlah dari naungan langitku ini, kata Allah. Bumi ini. Falyatlub rabban siwaya. Mintalah Tuhan yang lain selain aku. Mengerikan, Bu. Marahnya Allah. Begitu marahnya Allah, Bu. 3 kuncinya itu. Sabar dengan ujian kasih Allah. Kemudian syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Yang kemudian yang terakhir, ridho segala keputusan yang dibagikan Allah buat kita. Insya Allah kita tetap hanya menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah mohon ampun, pada Bapak dan Ibu sekalian saya minta maaf. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan tawar sedikit bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.